Salah jalan bukan ke situ. Yuk. Mana yuk? Lihat yuk. Ayo. Abah langsung buang aja. Bantu. Baik, anggotanya. Hore, yang mana yang bawah, mana yang atas? Baris, Ikhwan, baris. Ikhwan cepat, baris. Keluar. Yang di atas cepat. Dengan tangan terakhir satu. Atur napasnya. 15. Ganti posisi, sit up. Ulangi, sit up. 40. Kita lihat bersih, tidak ada yang rusak, dan sebaliknya justru menambah nilai daripada keberadaan Cikole, tambah lagi dengan aktivitas yang sangat positif, tambah lagi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, bahkan sholat Jumat kita di tempat ini. Kita dapatkan dari pelatihan dasar sekarang apa? Kebersamaan. Satu aja dulu. Kebersamaan. Saudara merasakan nggak kebersamaan sih? Merasakan sekali kan? Siapa di sini prima donanya? Namun sampai sekarang masih ingat dengan teman-teman dulu bagaimana suasana seperti ini sangat punya nilai manfaat yang sangat besar, kebersamaan. Maka oleh karena itu harus pastikan dalam hati ini adalah bagian persaudaraan yang sangat kokoh. Nanti saudara sudah berumur 60 tahun, lihat lagi, oh ini pernah bersama. Ingat lagi bagaimana Luar biasa, dan ternyata saudara mampu ya. Di luar dugaan kalau saudara sehari dapat menu istimewa, menu lapangan yaitu push up. Saya sendiri, rekan-rekan sekalian, saya berupaya keras minimal 100 kali push up sehari. Maka upayakan untuk istiqomah, karena untuk kesehatan saudara sendiri. Benar ini, saya upayakan
enak. Bahkan sekarang kalau sedikit stres, capek, push up. Push up. Dan push upnya si kakinya di atas. Kepala di bawah, nah, sirkulasi darah dan otak bagus. Maka upayakan saudara sudah punya kemampuan dengan karunia Allah sampai 300 kali push up dalam sehari. Kalau saudara terus istiqomahkan, maka postur bagus, mental disiplin dan sehat. Di luar juga kan. Coba kalau iya, sit up sangat bagus. Apalagi dapat kebugaran luar biasa ini. Berani dulu, berani apa aja Mbak? Berani apa aja? Tambah berani apa lagi? Berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Kedewasaan seorang tanggung jawab. Pemimpin yang sangat hebat adalah pemimpin yang tanggung jawab. Keberanian apa lagi? Keberanian apa lagi? Keberanian kakinya? Terus setelah saya mengikuti semalam, saya selesai mendirikan tenda, saya merasa kalau saya itu memang benar-benar harus mandiri dan merasa jauh dari orang tua. Dan salah satunya itu cara pencegahan. Seperti kata tadi bilang kan, ini kegiatan yang sangat tidak mudah terutama bagi muslimah ya. Dengan baju kata orang tua saya gelibus gitu. Apalagi dengan keadaan misalnya setelah kita merayap cacing lah nempel di badan, apalah menempel gitu, sesuatu yang kecil-kecil yang ditakuti, lalat lah bertebaran di sekitar tubuh, masya Allah gitu, jorok dan mengerikan sekali gitu. Dan rasanya setelah ini insya Allah hal seperti itu tidak ada lagi. Kemudian yang kedua yaitu semakin pasrah kepada Allah. Di sini saya menyadari ketika di kesendirian bahwa tidak peduli lagi seberapa panjang umur, karena saya berpikir bahwa tidak penting umurnya panjang atau pendek, tapi yang penting adalah apa yang kita isi di sepanjang usia kita itu. Kemudian yang ketiga yaitu lebih berpikir tanggap dan solutif. Contohnya seperti ini ya. Kemungkinan besar punya usaha WC umum ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, luar biasa. Tepuk tangan, luar biasa. Namanya siapa? Anit. Itu nggak bisa bangun, tangannya kayak ada yang megang. Ya Allah, ini kenapa saya bacakan surat macam-macam masih sulit aja. Ditambah lagi di atas bivak saya itu seperti ada makhluk, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya seperti apa. Cuman tinggi, besar, hitam. Siapa ini? Sini tinggi besar itu. Ada panitia, ada nggak? Bukan pohon. Kayaknya nih. Bukan pohon, di depan saya tuh bivaknya nggak ada pohon, cuman rumput-rumput. Kemudian sampai Satu tenda, teriak. Itu dalam hitungan detik, pindah ke tenda lain yang lain. Wah, susah dapat ini. Dan gak ada kata lain. Kembali ke Malam dari panitia menunjukkan tempat di mana saya mendirikan tenda. Di situ terasa sekali perjuangan kita untuk tetap bertahan hidup, berteduh dari situasi alam. Kita di situ beradaptasi langsung pada kita bersusah payah di akhirat, itu hanya tinggal penyesalan saja. Jadi kedua, saya langsung teringat dengan orang tua betapa kita hidup di situ sendiri, mendirikan tenda dengan sendirian, berjuang. Itu kita gitu. Tapi bagaimana dengan orang tua yang sejak kecil mendidik kita, mereka mulai dari nol gitu ya, perjuangan mereka agar kita bisa bertahan hidup untuk semuanya, kasih sayang mereka terasa sekali gitu. Untuk ketiganya, saya langsung teringat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang mereka berjuang selama 20 tahun untuk menegakkan Islam
berada di panti Islam. Tapi kita hanya segini nih. Kenapa kita harus berkeluh kesah? Kasihan mereka saudara kita di Palestina. Alhamdulillah. Kita hanya bisa berdoa. Ya Allah, bisa apa saya? Saya hanya bisa melihat mereka di televisi. Disiksa oleh orang-orang Yahudi. Kita bisa apa di sini ya Allah? Tolong, saya berdoa. Tolong semua dan termakan yang ada di sini dia karena menjadi mujahid ya Allah yang berani sampai akhir hayat kita, akhir hayat kami untuk berjuang di jalanmu apapun rintangannya ya Allah, apapun rintangannya apapun. Berjuang, insya Allah Allah akan bantu kita. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, saya pikir masih banyak hal yang lain yang berkaitan untuk mendapatkan hikmah daripada solusi fakir. Namun pastikan saja, saudara, pada saat kondisi yang seperti ini, bukan kondisi yang ringan. Saudara harus berjuang sekuat tenaga, tapi tetap saudara untuk istiqomah, sholatnya istiqomah. Bahkan lebih daripada itu, dalam posisi yang sulit, saudara masih berangkat, mengambil air wudhu, berangkat mulia. Yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha adil, yang maha lembut, yang maha pengampun, yang maha pengampun, yang maha pengampun, senista apapun kelakuan kamu. Engkau maha besar ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah. Jangan biarkan kami tersaruk-saruk di akhirat nanti. Kami benar-benar merasakan ini adalah karunia dari kasih sayang dari kami masih diberikan kesempatan untuk melihat ampunilah mereka ya Allah. Kami sangat menyadari kekurangan kami dalam bersikap pada orang tua. Lisan yang menyayat hatinya, tutur yang menyebabkan khawatir orang tua kami. Padahal kasih sayangnya terhujam dalam hati ini. Karuniakan bagi orang tua kami kebahagiaan bagi mereka ya Allah. Rukunkan mereka ya Allah. Ini benar-benar bermohon kepada wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik ya Allah, di mana hatinya dengan kesakitan dan kesulitan alam kuburnya ya Allah. Dan tempatkan bagi mereka sebaik-baik tempat di surgamu dalam keadaan koridor ya Allah. Untuk orang tua kami ya Allah, ikhlaskan hati ini ya Allah. Karuniakan kesabaran kami dan berbakti memberikan yang terbaik untuk orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana ya Ghafurur Rahim, dasan ya Allah untuk hidup memilih yang terbaik. Hanya kepadamu kami berserah diri, hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah tuntun, jangan biarkan kami tersaruk-saruk dalam kesesatan ya Allah. Kami benar-benar bermohon padamu ya Allah, tuntunlah ribuan orang, jutaan saudara-saudara kami yang kelak. Sembuhkannya ya Allah, sembuhkannya ya Allah. Engkau maha penyayang ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang berada di Afghanistan, di Irak, di Palestina, dimanapun mereka berada ya Allah, karuniakan baginya keikhlasan ya Allah. آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين. Segala udak-udak silakanlah serahkan tubuh kalian satu sama lain, berpelukanlah, pelukan yang ikhlas, bermaafkanlah
dengan maaf yang tulus. Tulus dari nurani yang paling dalam. Saya tidak tertinggal, walaupun sebesar biji zarah, rasa benci ke siapapun. Saya juga minta maaf kalau banyak Ya, tangannya gini semua. Tangan dong. Asli, loncat. Ini mah handicap. So, ayo. Dadah, suara, kasih suara. Sekali lagi, 1, 2. Come back soon lah. Come back soon. Kepada yang kami hormati Ustaz Sarif, Ustaz Solahuddin dan Ustaz Roni, kami persilakan. Ya, silakan diisi juga. Kalau Sudah sah ini? Sudah sah. Yang baca sekretarisnya nanti. Baik. Berita acara serah terima santri nomor 0312-06 yang bertanda tangan di bawah ini, nama Roni Abdul Fatah, usia yang dikasih tahu, jabatan Kasubag Program Alam Plus Wirausaha sebagai pihak pertama, nama Nur Salis Alamin, usia rahasia, jabatan Kepala Asrama selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pada hari ini, Sabtu 23 Desember 2006, pukul 11 tepat, waktu Indonesia bagian bagian kalau telah diserahkan merupakan santri mukim APW 8 Ikhwan, jumlah 67 orang, daftar santri terakhir
dari pihak pertama sebagai penanggung jawab program kepada pihak kedua sebagai kepala asrama. Dan dengan diserah terimakannya santri APW 8 ini, hak dan kewajiban yang melekat antara santri dan kepala asrama efektif berlaku sejak ditandatangainya berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat apabila terjadi perubahan atau kesalahan dalam penerbitannya akan dilakukan penyewaan dan pembentulan kemudian. Yang menyerahkan, iya silakan. Dipoto. Di 12.06. Yang bertanda di bawah ini nama Roni Abdul Fattah, usia tidak terbatas, yang menerima pesan setelah ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Jom. Yang mau baik, mungkin gak nyambung ya pertanyaan. Serius. Terima kasih telah diberi kesempatan. Silakan duduk, capek. Ya. Insya Allah kita lebih baik mengundurkan diri dengan persamaan yang kita miliki. Siap? Siap. Adanya mudadir sebagai fasilitator mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara sekalian. Kayak angka 10. Rekan-rekan sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Agus Salis tadi juga sudah mewakili sebetulnya. Syarat yang pertama kata Ali bin Abi Thalib. Ya, nanti kan diangkat, biar-biarinnya diangkatnya gitu. Oke, ya, persiapan, perhatikan, tidak ngobrol dulu, ya. Jenazah itu besar pahalanya. Ya. Jadi mengurus jenazah besar pahalanya. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya besar di sini? Coba kita bayangkan. Fardu kifayah itu sesuatu ya yang kalau kita lakukan ya, jadi sebagian melakukan maka gugur kewajiban atas semuanya. Tetapi seandainya tidak ada seorang pun yang melakukan maka berdosa seluruhnya. Sementara kalau ada beberapa orang yang paham mengurus mayat, dia berbuat mengurus mayat berarti dia menggugurkan ya dosa-dosa kaum muslimin yang lain. Itu di sini besarnya pahala memandikan, mengurus, mengkafani jenazah mayat. Bahkan ya tentu sebagai seorang muslim selayaknya kita mempelajari bab ini. Kenapa? Karena besar hikmah yang dikandung di dalamnya. Segera kita berbuat yang pertama adalah ya. Jadi sebelum memandikan kita harus siapin dulu kain kafan. Kain kafan di kita karena ukurannya seperti ini ya, sudah di meter, jadi sebenarnya ya tidak ditentukan juga, silakan saja. Kalau memang ada yang lebih besar, lebih pas, terserah. Cuman di kita karena beli kain kafan dan sudah seperti ini, ukurannya kita sesuaikan saja. Ini kafan ini kafan pembalut ya. Ini namanya kafan pembalut untuk buka saja. Ada air mawar, ini khusus. Kalau misalkan kita belanja ke tempat yang menjual peralatan mayat, itu dijual air mawar.
Untuk apa nanti? Ketika memandikan. Jadi kita ada, ya sebenarnya bukan agak boleh. Ini udah jadi. Ini biasanya bagian apa nih? Apa? Tinggal ya. Apa bersih aja. Apa yang nyong-nyong nih biasanya? Pokoknya yang nyong-nyong aja. Nyong-nyong. Berikutnya adalah kapur. Kapur barus atau kampar, kata orang Bandung nggak kampar. Kampar. Kapur barus ini tali rapia, bentuknya saja nanti buat ukur ya, tali cotton bud ya, jadi untuk Bersihin kuping. membersihkan lubang-lubang mayat pas memandikan, siapa juga. Kemudian sabun atau sampo boleh. Ini fungsinya menggantikan sider. Di zaman Nabi kasih sider daun bidara kita sulit, tapi menggantikan sama yaitu sabun apa sampo. Sabun atau Sampo. berikutnya apa lagi? Gunting, siapkan juga dan kertas koran. Kertas Koran. apa koran? Aneh kan ya? Aneh. Buat baca Ini kertas koran nanti fungsinya untuk disimpan di samping di pinggir-pinggir kain kafan agar kemudian jika memindahkan jenazah dari tempat pemandian untuk dikubur tidak kotor. Ketika diandukin dia. apa nih? Pandan dia. Pandan. Pandan ini. Pandan juga. Pandan lagi. Ini banyak dijual di tukang Tukang tikar. peralatan mayat ya, spesial ada. Dan sebenarnya ada lagi nih, kita habis nggak ada menemukan kain ini, kain samping empat apa itu, kain panjang yang batik tuh. Jarik. Tagen orang. Jadi ketika yakin sudah meninggal, maka pertama siapkan dulu kainnya, pokoknya langsung dimandikan, jangan. Atau kalau misalnya banyak timah ya boleh ya. Kalau banyak bagi-bagi tugas, misalkan ya udah sebagian bikin kain kafan, sebagian siap memandikan. Pertama bagaimana? Pertama tali ini untuk mengukur panjangnya si mayat. Jadi tidak usah diukur pakai meteran, nggak usah. Ya, tali saja. Gini ya. Nah, gimana caranya? Ukur. Boleh? Belum minta bantuan. Ini. Nah, kira-kira 3 jengkal. Ukur ya. Pas ini lebihkan 2 atau 3 jengkal dari ukurannya. Nah, 1, 2, 3. Oke, kita potong. Jadi sekali lagi lebihkan 2 atau 3 jengkal. Jelas ya? Sekarang kita potong kain kafannya. Cara potongnya yang penting nih biar belajar. Diambil nih. Sepanjang kali tadi. Nah, sudah kita gunting, gampang. Tinggal sebentar saja, ambil gunting satu. Ini bagian penting nih, perhatikan. Sebentar. Dulu. Pastikan ya, udah pas. Jadi tadi kembali ukuran mayat tambahkan 2 atau 3 jengkal. Boleh potongin. Langsung tadi gampang. Nah, bisa nggak? Terus. Nah, kita bikin 2 helai. Bikin 2 dari tadi. Bikin 2 ya, 2. Sambil kita rapikan, kan monggo. Bikin 2 helai.
terus panjang itu aja. Nah, berikutnya bikin tali ya. Pertama, tali yang panjangnya 1,5 meter sebanyak 6 lembar. Boleh diukur? Ya. Bajunya, pakainya. Kembali tali kita gunakan. Bikin baju, cara mengukurnya dari pundak sampai pinggul. Mana pinggul? Pinggul, pinggang, pinggul ya. Nah, dari sini terus saja. Ini. Talinya dibagi dua, ya. Ini kan dari segini. Ini kan berarti kan nggak sama kan panjang apa jenazah itu ya. Jadi segini langsung dibagikan dua, segini kita potong. Nah, sekarang bagaimana cara bikin bajunya? Setelah dipotong, perhatikan penting sekali. Ya. Jadi 2, menjadi 4. Yang arah tangan nih, yang sebelah kanannya ya, yang tidak ada lipatannya, kita kasih tanda putih. Satu. Cara motongnya, Kang Ali, perhatikan. Ayo, pada tahap potong tuh. Sensor. Sebelah kanan kira-kira aja ya. Nah, segini lah kira-kira ya. Kemudian potong untuk apa? Hanya nanti ya. Di sana. Nah, kita potong lagi. Jadi. Kira-kira saja. Nah, terus sekarang tengahnya. Nah, ini kira-kira ya. Gampang lah kan. Bawa ya bagi mayat perempuan. Oh, kenapa masih pakai kain kafan? Ada open. Gimana cara ngukurnya gampang? Bikinnya selebar sisanya saja, tinggal lipat 3. Nah, ini kan jilbab ya. Coba. Nah, gitu aja. Segini saja, ya. Segini saja nggak usah panjang, segini. Ukur kita potong. Pinggang sampai ke kaki. Kulit atau ini apa? Kaki ya. Mata kaki. Ini potong. Sarung ya? Siap, sarung. Yang beda mah pas jilbabnya saja tidak, terus pakai jilbab. Kita potong, masukin 2.
Perhatikan karena yang nanti mengudar. Jadi 2. Setelah jadi 2 jadi 4. Nah, jadi 4. Oh, yang salah potong nanti ya. Salah potong ini jadi celana ya. Nah, gini. Setelah seperti ini nanti kita potong. Potongnya bikin persegi 3. Ya. Dari mana? Dari sini nih potongnya nih. Dari yang tidak ada lipatannya ya. Nah, kita bikin. Pegang. Ini jangan dibuang ini. Untuk apa fungsinya nanti? Ini nanti kita pakai untuk satu untuk paslak untuk memandikan tangan, satu lagi untuk nanti apa namanya itu? Enggak, itu untuk di sini nanti ya. Gimana caranya? Nah seperti ini aja. Nah nanti kita simpan di sini nanti, ya pampersnya ya. Kemudian ini kita lipat, kita bikin tali nanti untuk, nah bikin tali nanti. Ini untuk celananya ya, untuk celananya. Gampang ya. Nah, ini juga cukup. Atau kalau kurang boleh juga 4 silakan. Nanti dijahit sampingnya gampang ya. Jahit nanti agar kemudian kita bisa digunakan untuk paslak nanti ya. Persiapan sudah kita lakukan, kita potong kali, kita juga siapkan yang kita. Pertama adalah kita bentangkan tali yang tadi yang panjangnya 1,5 meter. 3 tali saja dulu ya. Untuk bagian atas, perhatikan ini tengah, yang ukuran pertama ya sesuai dengan pajak mayat yang ditambah 2 atau 3 bekal. Perhatikan cara meletakkannya. Karena sebagian kita ada yang kemudian dijahit sampingnya jadi panjang lebar. Ini kita nggak seperti itu. Ini caranya. Gini kanan gini. Nah, gitu. Sama seperti ini, kita tarik ke kedua, miring ke kiri, ya, sana, pul. Nah, terus ini. Ini pertama ya. Kemudian berikutnya kita letakkan jilbabnya. Ini kalau untuk perempuan ya. Jilbab itu letakkan 1 jengkal dari atas.
Inilah kurang lebih ya 2 jengkal dari jilbab untuk ujung ya 2 segini kan. Kemudian kita tarik, kita buka terus. Setelah sarung kemudian popok seadanya ya. Oh, tadi ada yang kelewat, maaf, ada yang kelewat tali ya. Kelewat tali. Talinya sarungnya tadi atau tali di bawah terus ya. Bentar, kelewat tali bawah. Diambil lagi, Bos. Ya. Maaf ya. Bentar ya, tadi letakkan di paling atas pertama ya, di sini. Kemudian yang panjangnya 1,5 meter di sebelah lengan, di sini nih, lengan ya. Iya. Timbul, pinggang. Yang nanti angkat. Yang panjangnya 1,5 meter. Dan di ujung yang 50 meter. Meter, sentimeter ya. Dibuka apa semua? Kapas ini ditaburi dengan kapur barus. Kalau ada minyak cendana itu ada yang harum ya, ada cendana, kita nggak ada, bis ya, simpan ya, nanti kita simpan. Ini kan nanti pas kemaluannya ya, pas itu dia agar harum, kemudian jadi tidak bau, agar tidak. Itu ada kita kipaskan ya. Nah sudah, tolong perhatikan dulu ini. Jadi buka semuanya, taburi minyak kayu cendana dan sabun. Oke, sekarang Mbak memandikan ya. Ya. Perhatikan peralatan yang harus disiapkan ketika kita akan memandikan. Yang pertama adalah ember seperti bawah sini ember 3 buah ember. Nah, ini gede ya nggak apa-apa sampai tadi ini. Ini 3 ember. Yang kedua air cider, karena nggak ada dan kita sulit donor darah itu, jadi air sabun atau sampo ya. Jadi air bersih campur dengan sapu yang ditumbuk, masukkan nanti biar berbusa. Yang terakhir air yang dicampur dengan kapur barus. Berapa banyaknya? Kira-kira 250 gram. 2 bungkus tadi itu ditumbuk halus, masukkan, siram pakai air ya. Jadi 3 ini kembali karena itu perintah dari Rasul. Jadi kata basuhan terakhir untuk mayat itu dengan air kapur barus ya. Jadi air kapur barus, selang ya. Selang itu lebih bagus lagi, nanti itu membersihkannya lebih enak. Kalau ada selang ya. Selang. Kemudian sabun mandi, sabun sama masalah tadi. Nah itu bikin tutup ya.
Oke. Nah tadi, go. Perhatikan, bentar. Jangan kemana, bentar. Agak mundur sedikit dengan dekat, ya. Terus, biar saya bisa menjelaskan luasa. Bentar. 3 orang, cukup. Pastikan yang paling afdol itu ada dari keluarganya. Bahkan yang bagus mah ya kalau anaknya atau bapaknya, intinya mah masih ada hubungan kekerabatan, ya, atau kaulanya itu lebih utama. Kalau tidak ada bagaimana? Ya boleh memanggil yang. Kalau tidak ada boleh kita manggil yang ahli, tetapi dari keluarga kita ikut. Ya. Belum bisa ya minimal batu menyiramkan. Nah, batasannya ketika dilepas pakaiannya, maka untuk laki-laki kain penutup, ya, kain basahannya itu adalah dari pusar sampai lutut. Jika ini udah dilepas semua ya. Nah, kira-kira saja lah segini nih. Nah, tutup. Ya, segini. Ya. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan dari dada, dari sini, ya. Dari dada sampai ke lutut juga, ke dikit. Ya. Jadi ada naik sedikit untuk perempuan. Ya. Kalau laki-laki itu boleh menggunakan yang tadi itu kain panjang itu. Kain batik itu panjang yang kita tutupkan, boleh sampai. Nah, pastikan yang paham, yang fakih itu harus ada, yang ngerti benar. Jangan ngarang-ngarang semua, jangan. Harus ada seorang yang ngerti. Yang lainnya boleh membantu. Syukur kalau ketiga-tiganya itu orang yang ngerti semua. Itu lebih afdol lagi. Lebih afdol lagi yang ngerti ya dari keluarganya. Pertama, kita baca Bismillah. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh atau Bismillah cukup, tidak apa-apa. Bimaya miniha wa mawadi'al wudu. Mulailah dengan sebelah kanan dan tempat wudunya. Jadi kita wudukan dulu mayat ini, ya. Kita wudukan dulu. Gimana caranya? Yang lain diperhatikan ya, yang simpan dulu masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita buka ya, 3 kali aja. Masukkan ya. Nah, sudah, ayo. 3 kali. Sampai 3 kali. 2, terus lagi. Jadi kita bersih-bersihkan ya. Ya, setelah keterangan, kemudian kita bantu yang seorang, boleh mana? Seorang ini di sini ya. Kita angkat ininya sedikit ya, ya. Nah. Jangan. Segini aja, segini aja. Untuk mengudukan kita hidungnya ya, jadi nggak usah disuruh kumpul gini. Nah, anggapnya ada aja bos. Kemudian mulai kita sampai bibir. Setelah sudah, coba airnya kita muka kita basuhkan, buka semuanya sebelum dulu ya. Nah, buka, misalnya 3 kali ya, 3 kali sama ya. Lagi sampai sini kita, nah, terus kali ya, 3 kali ya. Ya kita ini sudah selesai air gini kan ya, gini kan. Nah, balik lagi langsung yang kanan sampai mata kaki cukup, yang kiri juga sama. Ya, yang tidak ada campuran. Perhatikan, silakan duduk ya. Nanti tuh, padahal terus. Tangan kiri kita pakai wasul ya. Itu sarung tangan apa sih boleh silakan. Nggak apa-apa pakai sarung tangan. Langsung kita dari kepala ya. Kita langsung sekali siraman terus. Lagi. Nah, sampai sana. Kemudian berikutnya kita boleh 2, boleh 3 ya. 3 boleh 3. Atau sekali kalau udah banyak nggak apa-apa. Dengan sider atau sabun ya. Jadi kan bersih tuh. Sekarang sabun. Ini sabun. Ya udah siap, enak. Jangan sampai kita jadi sabun, jangan. Udah siap. Baru kita siramkan lagi. Boleh. Wasrap atau apa saja lah silakan. Nah kita gosok. Jangan kayak gosok mobil ya.
Jangan, harus beradab, harus selembut mungkin ya. Jangan menzalimi jenazah. Ya, jadi tangannya gimana? Nah, jadi sambil seorang air. Nah, kita tetap ya, walaupun laki-laki ya sama tetap tertutup ya, pas auratnya. Bagaimana seperti caranya? Harus kita diperhatikan dulu nih sampai dia jangan potong pertama sampai bawah terus terang. Nah, di sini tetap ini dalam tertutup, berikutnya juga terus sampai sini juga ya. Kemudian setelah beres, diangkat sedikit, diurut-urut ya, dipijat, diurut. Nah, urutnya nih. Apa tujuannya biar keluar? Terus, kemudian pasti keluar kalau yang meninggal keluar ya. Nah, keluar nanti. Itu biasanya tuh kalau nggak darah ya keluar lah. Saya jangan kotoran keluar nih, kita simpan, ambil yang baru. Air bunga disiram, bukan air bunga, air apa? Bukan air sabun. Siram lagi. Ini nih ya. Nah, kita bersihkan nih. Sekali lagi. Dan yang kedua kalinya dikodok. Apa dikodok itu? Dikodok. Dikopel. Apa dikodok? Hah? Ini dikodok gitu. Ya lubang dicolok. Jadi dikodok kayak gini. Nah, dukurnya ya. Kalau dukur, saya bersih, nggak apa-apa. Jangan sampai kamu pakainya harus siap, jangan gigi aja jadi jangan. Kita bersihkan. Dan kalau perhatikan, kalau untuk ya rambut kemaluan itu panjang, potong, dicukur, jangan sampai nggak lupa jangan dipendekkan saja, dipotong. Kukunya panjang, potong, ya. Kelek tuh kalau kelek, ketek panjang juga dipotong. Jenggot jangan. Ya sudah Nabi, ya, jangan dipotong jenggot jangan. Ini panjang dipotong, ya, dipotong. Jelas ya? Nah, kembali nih, tolong perhatikan. Setelah tadi depannya dengan depan, sekarang kita miringkan ke bagian kanan dulu, berarti miringkan ke kiri ya. Nah, boleh. Enggak, hati-hati jangan sampai mayat jangan, masih harus pelan-pelan. Gimana caranya? Ada air sama terus pelan-pelan. Nah, di sini dikopel lagi. Nah, dikopel ya. Nah, dikarap-karap lagi juga sampai keluar. Kita kembalikan. Sekarang sebelah kiri ke kanan kita miringkan. Kita bersihkan lubang-lubang rahasia ya. Kita ambil. Pertama kita bersihkan telinganya ya. Nanti kalau tanya malaikat kan foto tuh. Sama juga ya. Biasalah sampai ke lubang ya. Korek-korek sudah disimpan saja di jimat. Ya dibuang-buang ini sampahnya. Setelah telinga mana lagi? Itu. Nah, ini gampang ya. Bersihkan saja. Kemudian yang mana gosok giginya? Ambil wasram yang baru, jangan pakai sikat ya. Waktu ada gini-gini suruh jangan. Jadi dia kasihan nanti marah mainnya ya. Nah, wasram pakai jari apa nih? Tunjuk. Dibuka aja enggak? Gini dari kiri. Buka gini kan pasti dia nah, siram air aja. Ya. Kalau pakai siwak boleh. Kayak siwak tuh boleh ya. Siwak yang bagus itu boleh pakai siwak, disiwak sunnah bahkan sunnah. Nah, dijadikan. Nah, udah beres, jelas ya? Perhatikan, silakan cari kalau masih ada lokal yang kotor mana bersihkan dengan juga. Kita dikit basuh dengan air kapur. Nah, ini sudah dibersihkan tadi, baru kita pertama rambutnya dulu, ini bersih pakai air kapur barus, kemudian sekali boleh, lalu 2 atau 3 kali. Kemudian kita ambil handuk. Oke, bagaimana caranya? Hati ini anggap ini handuk aja nih, ini handuk ya. Handuk bagaimana? Ya kita keringkan.
pelan-pelan kita buka ya. Bismillah kita buka juga. Disisir, sunnah disisir ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dan dimandikan, terakhir Rasul disisir rambut gitu ya. Disisir. Ada rambutnya usah dulu. Belah tengah. Intal menjadi tiga bagian, tahu kan? Buntut enggak. Ya. Seperti apa? Ini dua, jadi tiga ya. Dan disimpan di belakangnya. Di belakangnya, kepala. Ya, jadi tiga. Kanan, kiri, tengah, gitu ya. Itu untuk perempuan. Jadi sebelum diangkat untuk dibungkus itu sudah dipintal di sini ya, dipintal. Pastikan gambarnya jelas. Pegang ini, kemudian dibungkus. Jelas sudah nih. Perhatikan. Ketika memandikan jenazah, Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian menemukan ya aib, cacat ketika memandikan, maka jangan sekali-kali diberitahukan ke orang lain, karena itu akan menghilangkan pahala kita memandikan jenazah, akan kita berdosa. Jadi kalau menemukan kan, sedih bau, aneh lah, ada yang aneh dia macam-macam kan. Pengalaman saya memandikan itu macam-macam memang. Ada yang memang belum ada, ya. Jadi di ini tuh nggak ada bau, ada yang bau ada. Jadi jangan diberitahukan. Beres, jadi memandikan ini jenazah bau bangke, misalkan dia cerita nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kalau ingin pahalanya itu apapun yang kita jumpai jangan diceritakan. Cukup kita yang tahu.